Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Pergi ke pasar membeli batik, tidak lupa membeli sarimi. Hai muridku yang tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, kalau begitu, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan kepada KM untuk memimpin doanya. Baik Bu, duduk sikap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Baik, terima kasih kepada Irfan yang sudah memimpin doa hari ini. Hari ini kita absen dulu ya. Irfan Maulana, Hadir Ibu. Dewi Benita, Hadir, Bu. Salsabila Putri, Hadir, Ibu. Wilda Nurrohmah, Hadir, Ibu. Salsabila, Hadir, Ibu. Santika Rizky. Hadir, Ibu. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan keadaan sehat. Gimana anak-anak hari ini semangat untuk belajar? Semangat, Ibu. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Ibu beri contoh dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Euy. Ya, coba sekarang bareng-bareng ya. Dibuka ya mic-nya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Aye. Euy. Ya. Wah, ternyata anak-anak Ibu sudah semangat untuk belajar. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi pantun dan tulisan berdasarkan jenis pantun secara lisan. Yang kedua, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Yang keempat, siswa dapat membuat tabel perbandingan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan masyarakat yang satu dengan yang lain. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Anak-anak tahu lagu Sabang sampai Merauke? Tahu Bu. Coba kita nyanyi bersama ya. Semuanya on mic ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang Sampai Merauke, saja dari pulau sambung menyambung menjadi satu Indonesia tanah air, aku berjanji
padamu. Menjunjung pada kembali tanah airku Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Lagu dari Sabang sampai Merauke ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kalian tahu tidak hari ini akan belajar materi apa? Hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan tiap daerah yang berbeda. Bentar ya. Nah, kita akan mempelajari subtema 3, cara memelihara kesehatan, organ peredaran darah manusia, pembelajaran 4. Nah, sekarang Ibu mempunyai gambar. Kegiatan apa yang dilakukan masyarakat pada gambar? Ada yang tahu? Berbalas pantun dalam pernikahan, Bu. Hebat sekali Salsabila, terima kasih jawabannya. Pantun jenis apa yang dipakai dalam pernikahan? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya, Santika. Pantun nasihat. Hebat sekali Santika, terima kasih jawabannya. Pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan termasuk pantun tua. Pantun tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya pantun tua berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Nah, selanjutnya, perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam beberapa bidang, seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. Nah, coba Irfan bacakan poin yang pertama. Baik, Bu. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Sepertinya Irfan terkendala sinyal ya. Ibu bacakan saja. Yang pertama ada perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih rendah. Nah, selanjutnya, Ibu tunjuk Santika untuk membacakan poin yang kedua ya. Baik, Bu. Perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan. Perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Sudah, Bu. Hebat sekali Santika bersedia untuk membacakan teksnya dengan lantang. Ibu meminta satu orang lagi untuk membacakannya. Apakah ada yang bersedia? Saya, Ibu. Wah, ternyata Salsabila bersedia untuk membacakannya. Baik, kalau begitu silakan untuk membacakan teksnya. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadi peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah mobilitas barang dan jasa. Ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi
baik yang disponsori masyarakat, transmigrasi, atau migrasi spontan. Sudah, Ibu. Terima kasih Salsabila sudah membacakannya dengan lantang. Interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang. Dalam bidang budaya, masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan daerah lainnya, sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional. Dalam bidang sosial, dengan interaksi masyarakat, dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kegiatan tertentu. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi hidupnya. Dan dalam kehidupan ekonomi, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Sebelum Ibu menayangkan video, Ibu akan membentuk kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, nanti kalian membuat laporan sesuai yang sudah Ibu tentukan ya. Kelompok 1 ada Santika, Salsabila, dan Pilda. Tugasnya melakukan upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai. Kelompok 2 ada Dewi, Irfan, Astri, dan Salsabila Putri. Tugasnya melakukan upaya pembangunan ekonomi di daerah pegunungan. Kita akan membahas tentang perbedaan kondisi geografis berpengaruh terhadap upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan. Upaya ekonomi yang dilakukan di daerah pantai antara lain, yang pertama, melestarikan hutan bakau dan terumbu karang. Yang kedua, membangun sarana pariwisata pantai. Sedangkan di daerah pegunungan, upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah yang pertama, melestarikan hutan yang ada di sekitar pegunungan, dan yang kedua, memperbaiki akses jalan ke wilayah pegunungan. Oke, melalui video tadi, untuk mengisi kolom yang sudah Ibu sediakan ya. Apakah Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi di kolom, nanti kalian kirimkan ke WhatsApp grup lalu mempresentasikannya ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, tiap kelompok untuk mempresentasikannya ya. Kelompok 1 sudah. Sudah, Bu, saya yang mempresentasikan. Coba Santika bacakan. Upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai. Yang pertama, melestarikan terumbu karang. Yang kedua, melestarikan hutan bakau. Good job Santika, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apakah kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, silakan untuk memaparkan jawabannya. Di daerah pegunungan, yang pertama melestarikan pegunungan, dan yang kedua membangun waduk atau bendungan. Sudah, Bu. Wah, hebat sekali jawabannya. Terima kasih, Irfan. Kita mempunyai kewajiban untuk melestarikan alam dengan cara tidak merusaknya, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, Ibu mempunyai teks bacaan. Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian membacakan dalam hati. Silakan dibaca ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Coba apa kewajiban itu? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu, tahu. Silakan Pilda. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, Bu. Wah, hebat sekali jawabannya Pilda. Coba ada yang tahu apa hak kalian terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian? Tahu, Bu, mendapatkan lingkungan yang bersih, Bu. Wah, murid kelas 5 sudah hebat-hebat sekali ya. Setelah ini, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Waktunya selama 1 minggu. Gimana? Tadi belajarnya menyenangkan tidak?
Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Wah, alhamdulillah Ibu senang mendengarnya. Sebelum pulang, kalian harus mengisi kuis yang sudah Ibu siapkan. Siap tidak mengisi kuis? Siap, Bu. Siap, Bu. Wah, pada semangat mau pulang nih kayaknya. Ibu akan mengirimkan link kuisnya di room chat ya. Sebentar ya anak-anak. Link kuisnya, Ibu kasih waktu nanti ya setelah pembelajaran ini selesai karena terkendala sinyal. Nah, selanjutnya, nanti jika ada yang juara 1, Ibu akan memberi reward kepada murid tersebut ya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Dari awal pembelajaran tadi, apa yang kalian dapatkan? Ayo, ada yang menyimak? Mengetahui tentang pantun, Bu. Ada lagi? Mengetahui upaya pembangunan ekonomi di pantai dan pegunungan, Bu. Mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab, Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih. Kalian telah menerima materi hari ini dengan sangat baik. Sebelum pulang, silahkan untuk berdoa yang dipimpin oleh KM ya. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan anak-anak. Jaga selalu kesehatan ya.